बहुत चोरियां होती, चेन रखी है ना तुमने? Pada tahun 2004, di stasiun Jamutawi terjadi serangan teroris di tengah kesibukan penumpang kereta, baik yang turun ataupun yang berangkat. Sebuah bom meledak yang menyebabkan beberapa penumpang tewas, ditambah serangan para militan teroris yang menembaki para penumpang. Sekelompok pasukan anti-teror yang dipimpin Letnan Triveni Singh datang untuk menyelamatkan para penumpang. Scene kembali ke beberapa minggu sebelum kejadian yang mana Triveni sedang menuju mes tentara bersama saudara-saudaranya beserta calon istrinya Mala. Di tengah jalan, mereka ada sedikit kecelakaan di mana mobil mereka menyenggol mobil beberapa pemuda. Nampaknya, si pemuda tidak menerima dan mengintimidasi Triveni tanpa tahu siapa sebenarnya yang dilawan. Dengan mudah, Triveni memiting leher si pemuda. Diketahui, Triveni pemegang sabuk coklat karate. Triveni dan Mala sudah menjalani hubungan yang sangat dekat. Bahkan, orang tua Triveni, Kapten Jamet Singh dan istri sudah sangat dekat dengan Mala. Pernikahan mereka belum terwujud karena Triveni belum mendapat izin cuti dari Mayor Vishal Kumar. Singkat waktu, di kota Jammu, 40 jam sebelum serangan, dua orang asing bernama Rashid dan Bilal menyewa kamar Oyo di sekitar stasiun. Hari ini adalah hari di mana Triveni bertugas. Di pagi hari, tidak seperti biasa Triveni memeluki bunda yang membangunkannya. Dia juga berpamitan dengan Mala tunangannya. Di tengah kesibukan stasiun kereta, Riyaz dan Umar membawa dua buah peti namun mereka mengaku kehabisan tiket. Kepala stasiun lantas menghampiri mereka semula. Si kepala stasiun menolak menyimpan dua peti besar di stasiun. Umar terus memohon agar dua peti itu disimpan di stasiun. Mereka akan membawanya di kereta besok hari. Si kepala stasiun lantas mengeceknya yang ternyata isi kedua peti itu hanya karpet sesuai perkataan Riyaz. Lalu, dia mengizinkan peti tersebut menginap di stasiun. Triveni tiba di markas dan yang menemaninya berpatroli untuk beberapa hari ke depan dibantu oleh Samsir dan Pardin. Di Hotel Oyo, para kawanan yang menyewa hotel tempo hari sedang merencanakan sesuatu. Lalu, manajer hotel datang untuk mengecek kondisi hotel dan para tamu. Dia mencurigai Rashid yang memesan 4 kopi, padahal yang menyewa hanya 2 orang. Maka dari itu dia pergi ke kamar untuk mengeceknya. Di dalam kamar, Rashid menerima manajer hotel dengan baik. Ada 4 orang di sana, Rashid, Bilal, dan 2 orang temannya. Salah satu temannya memegang senjata di pinggang yang diketahui oleh manajer hotel. Ternyata, para tamu di hotel tersebut merencanakan penyerangan terhadap stasiun kereta Jamutawi pada keesokan harinya. Karena takut aksi pelaporannya diketahui, manajer hotel menelepon keamanan melalui telepon umum. Laporan itu langsung diterima Triveni yang langsung ke tempat terduga teroris. Di dalam hotel, para teroris lantas menyerang pasukan Triveni. Seluruh kamar diperiksa tentara. Sementara, Triveni mengejar teroris di atap gedung. Di satu kamar, Rashid, salah satu teroris, menyandra keluarga yang menyewa kamar tersebut dan membunuh salah satunya. Pardin melaporkan hal itu kepada Triveni yang menyerang dengan senyap lewat jendela. Triveni menginginkan Rashid ditangkap hidup-hidup agar bisa diinterogasi. Namun, Rashid mengambil senjata di pinggangnya dan menghancurkan HP bawaannya. Pardin terpaksa menembak untuk menyelamatkan Triveni. Dari seluruh barang bukti yang dikumpulkan, para tentara menyimpulkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, namun mereka belum bisa memastikan di mana serangan akan dilakukan. Di tempat persembunyian di sebuah gudang karpet, Riyaz menelepon agar diikut sertakan dalam misi sucinya kali ini. Mayor Vishal datang untuk memberitahukan bahwa izin cuti menikah Triveni sudah disetujui. Namun, karena merasa akan terjadi serangan, maka Triveni membatalkan cutinya. Pengawas stasiun menegur kepala stasiun perihal 2 peti besar yang dititipkan Umar dan Riyaz. Dia meminta kedua peti tersebut dipindahkan keluar stasiun. Ternyata, hal tersebut adalah rencana para teroris yang sengaja membiarkan paket dikeluarkan.
उस वक्त कॉलर जम्मू स्टेशन पे था। ठीक है सर। Lokasi panggilan terakhir dari HP yang disita waktu penyerangan di hotel adalah sekitar stasiun Jammu. Maka dari itu Tripeni bergegas mengecek ke stasiun. Di pinggir kota, dua orang militan teroris yang lain menaiki sebuah truk yang membawa berbagai macam senjata teroris yang dikamuflase dengan buah-buahan. Namun, di tengah jalan mereka ditahan oleh razia polisi lalu melarikan diri. Kedua orang yang melarikan diri tewas diterjang timah panas polisi. Sementara, truk yang membawa mereka diperiksa. Karena pengecekannya tidak menyeluruh, truk itu diperbolehkan lewat, yang padahal di balik buah-buahan di peti tersimpan senjata dan granat. Tripeni mengecek secara menyeluruh bagian stasiun dan para penumpang yang mencurigakan. Bahkan, dia menangkap satu pencuri lampu stasiun yang disangka teroris. Di luar stasiun, Tripeni menemukan dua peti karpet yang dikeluarkan kepala stasiun. Lalu, dia mengeceknya dan tidak ada yang mencurigakan di peti itu. Di lain tempat, seorang polisi bernama Ashraf sedang bertengkar dengan istrinya Najma. Mereka bertengkar karena Ashraf selalu sibuk dengan pekerjaannya, sampai melupakan keluarga. Pada hari itu Najma berniat untuk pergi ke rumah orang tuanya. Sampai satu panggilan tugas kepada Ashraf untuk mengecek stasiun Jammu memisahkan mereka. जल्दी आता हूँ। Paket senjata dan bom sampai di gudang karpet. Sementara di stasiun, para teroris berpura-pura sebagai tentara penjaga perbatasan. Tripeni sempat berpapasan dengannya. Lokasi keberadaan gudang karpet diketahui pihak intel tentara dan langsung melaporkan kepada Tripeni yang bergegas ke lokasi. Di stasiun, Umar dan Riyaz berpura-pura mencari peti-peti karpetnya karena mereka sekarang sudah memiliki tiket. Mereka melaporkan kepada kepala stasiun yang memberitahu bahwa kedua peti tersebut ada di luar. Tanpa sepengetahuan orang, kedua peti tersebut tetap dibiarkan di luar sementara Umar dan Riyaz mengambil peti serupa berisi senjata dan bom dari mobil mereka untuk dimasukkan ke dalam stasiun. Mereka menaruh satu kotak di dalam kantor stasiun dan satu lagi di sekitar rel kereta. Tripeni yang sudah tiba di lokasi gudang, namun sayang, lokasi gudang sudah kosong. Dia menyadari ada satu peti yang mirip dengan peti karpet di stasiun kereta. Menurutnya, serangan akan terjadi di stasiun. Atas dugaannya, dia melapor ke Mayor Pisal bahwa dia akan bertindak dan memimpin operasi cepat tanggap teroris. Semula, Mayor menolaknya karena keterbatasan personel dan amunisi yang dibawa oleh pasukan Tripeni. Namun Tripeni menegaskan untuk secepatnya mencegah serangan menjadi lebih luas dan memakan banyak korban. Mayor Pisal pun mengizinkannya. Sementara para tentara dengan kecepatan penuh menuju stasiun, terjadi ledakan di stasiun dan serangan brutal dari para teroris yang menembaki para penumpang. Ashraf yang kebetulan sedang dalam tugas mengecek stasiun sempat melawan. Namun, dia tertembak dan dengan kesempatan terakhir dia menelepon Najma untuk meminta maaf atas segala kesalahannya. Dengan muka bahagia, para teroris menembaki dan melempar granat ke arah penumpang yang mereka anggap sebagai anjing-anjing kafir yang hina. Pasukan Tripeni datang ke lokasi kejadian dan langsung merangsek masuk. Fokus mereka adalah menyelamatkan penumpang sebanyak mungkin. Selain penumpang di luar stasiun, Riyaz bahkan menembaki penumpang yang berada di dalam gerbong kereta. Umar berhasil dilumpuhkan, sementara di dalam gerbong kereta Tripeni bergelut dengan Riyaz. Karena statusnya sebagai penyandang sabuk coklat karate, leher Riyaz dipiting Tripeni sampai tewas. Orang tua Tripeni yang mengetahui kejadian penyerangan di daerah yuridiksi Tripeni sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Tersisa dua orang teroris yang menyerang, salah satunya bersembunyi di belakang stasiun. Tripeni dan Pardin menghancurkan semua lampu yang menyinari agar ketika si teroris menembak, keberadaan dia diketahui. Rencana tersebut berhasil, satu lagi teroris tumbang. Tersisa satu teroris yang menyamar sebagai tentara, sementara peluru di senjata Tripeni habis.
Dengan gagah berani Triveni menghentikan serangan dengan tangan kosong ketika si teroris teralihkan. Mereka bergelut, namun teroris mengeluarkan senjata dari pinggangnya dan menembak Triveni. Dengan tenaga yang tersisa, Triveni berhasil merebut senjata dan menembak teroris. Di waktu bersamaan, pasukan bantuan Mayor Pisal datang, namun nyawa Triveni tidak tertolong. Di saat yang bersamaan, pihak keluarga mengetahui bahwa Triveni wafat dalam tugasnya menjaga keamanan negara. Letnan Triveni Singh adalah seorang perwira Angkatan Darat India dari Infanteri Ringan 5 Jammu dan Kashmir, dan secara anumerta dianugerahi penghargaan Ashok Chakra, penghargaan masa damai tertinggi di India, atas tindakannya dalam serangan teroris di stasiun kereta api Jammu pada 2 Januari 2004. Sebelum meninggal, Letnan Triveni Singh memberi hormat kepada atasannya Mayor Jenderal Pisal Singh. Kata-kata terakhirnya adalah, "Misi tercapai, Tuan." Jasadnya ditemukan 6 inci dari teroris terakhir yang dia bunuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat serta dalam keberkahan rezeki. Selamat bergabung buat subscriber baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.